Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Belis Karantina. Saya dari kelas PBSA Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, di mana lingkungan tersebut adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau bisa disebut dengan biotik dan bagian tak hidup yang juga bisa disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa gagasan utama dari teks yang saya baca tadi? Gagasan utamanya adalah lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup dan bagian tak hidup. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Yang pertama ada ekosistem alami. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia. Contohnya danau, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada ekosistem buatan, di mana ekosistem buatan ini tercipta dengan adanya campur tangan dari manusia dan kebanyakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya sawah, kolam, bendungan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada komponen-komponen ekosistem. Sebagai daerah yang dihuni beberapa populasi, komponen ekosistem bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Dalam lingkungan ini terdapat hubungan-hubungan antar organisme yang saling menguntungkan maupun merugikan. Bahkan terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun contoh interaksi antar makhluk hidup, tumbuhan sebagai protista berperan sebagai produsen, hewan dan manusia berfungsi sebagai konsumen, sedangkan mikroorganisme dan jamur sebagai dekomposer. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup. Walaupun begitu, keberadaan komponen ini hampir tidak mempengaruhi secara langsung keberadaan dan penyebaran organisme tertentu. Adapun contoh dari komponen abiotik adalah suhu, air, kelembapan angin, pH atau derajat keasaman, garam-garaman, mineral, topografi, dan energi atau radiasi. Selanjutnya ada ruang lingkup ekosistem, di mana ruang lingkup ekosistem ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama biosfer, yang kedua ada bioma, yang ketiga ada ekosistem, yang keempat komunitas, yang kelima populasi, dan yang terakhir individu. Baik, yang pertama ada biosfer. Biosfer adalah keseluruhan ekosistem yang berada di planet bumi, di mana setiap elemen saling mempengaruhi. Yang kedua ada bioma. Bioma adalah skala besar dari suatu ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan kemiripan flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Terdapat banyak ekosistem yang menyusun suatu bioma. Yang ketiga ada ekosistem, di mana telah dijelaskan tadi, ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada batas wilayah tertentu. Yang keempat, komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai spesies makhluk hidup yang merupakan suatu ekosistem.
Yang kelima ada populasi, di mana populasi tersebut artinya kumpulan makhluk hidup sejenis yang ada di ekosistem. Dan yang keenam ada individu. Individu adalah suatu unit makhluk hidup yang dapat menjadi bagian dari suatu populasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang interaksi antar spesies dan jaring-jaring makanan. Di dalam suatu ekosistem, setiap spesies memiliki peranan tertentu terhadap spesies lainnya, dan dalam hubungan mereka dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada mutualisme, yang kedua ada parasitisme, yang ketiga ada komensalisme, dan yang terakhir ada predasi. Mutualisme. Mutualisme adalah interaksi di mana antar spesies saling diuntungkan dari hubungan mereka. Yang kedua ada parasitisme. Parasitisme adalah adanya satu pihak yang dirugikan karena dijadikan sebagai inang tempat hidup parasit dan diambil sumber dayanya. Parasit memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil dibanding inangnya. Yang ketiga ada komensalisme. Interaksi antar spesies di mana satu pihak diuntungkan tetapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dan yang terakhir ada predasi, di mana predasi ini artinya keadaan di mana spesies yang lebih besar dan lebih kuat memangsa spesies lain yang lebih kecil atau lebih lemah. Apa dampak dari ketidakseimbangan ekosistem? Suatu ekosistem yang tidak seimbang akan menyebabkan dampak buruk terhadap makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Dampak tersebut justru akan sangat merugikan. Berikut saya akan berikan beberapa dampak yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan ekosistem, terutama bagi makhluk hidup. Yang pertama ada suatu spesies atau populasi akan mengalami kepunahan. Misalkan saja, jika gajah terus-menerus diburu untuk diambil gadingnya, hal ini tidak hanya akan menjadi penyebab populasi gajah semakin berkurang, tetapi dapat juga menyebabkan spesies gajah akan hilang dari dunia ini. Yang kedua ada manusia. Manusia itu sendiri juga akan merasakan dampak dari kerusakan ekosistem. Jika ketidakseimbangan ekosistem merajalela, maka akan menyebabkan bencana bagi manusia. Manusia bisa kehilangan segala-galanya akibat bencana, kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan bisa kehilangan nyawa. Yang ketiga, munculnya anomali ekosistem atau keanehan ekosistem. Keanehan-keanehan sering muncul karena ketidakseimbangan ekosistem. Yang keempat, ketika hujan turun pada tanah yang terbuka, maka air akan langsung masuk ke dalam tanah karena tidak adanya pohon untuk menahan air hujan yang meresap ke dalam tanah, dan hal tersebut akan menyebabkan aliran air di permukaan tanah menjadi besar. Dengan adanya aliran yang besar tersebut akan menyebabkan pengikisan pada permukaan tanah yang subur. Bagaimana cara agar keseimbangan ekosistem berjalan dengan baik? Agar ekosistem seimbang, artinya populasi dalam ekosistem itu juga harus seimbang. Karena hanya tumbuhan yang dapat membuat energi sebagai produsen. Semakin ke belakang, jumlah populasi rantai makanan dalam sebuah ekosistem semakin sedikit. Sehingga, agar ekosistem dapat seimbang, jumlah populasi produsen harus lebih banyak dibandingkan populasi konsumen, tingkat pertama, dan seterusnya. Manusia membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa hal yang membuat ekosistem tidak seimbang antara lain perburuan hewan, pemanfaatan hasil alam yang berlebihan, kerusakan alam, dan kerusakan lingkungan. Ini bisa membuat jumlah populasi tidak ideal dan seimbang. Misalnya, agar ekosistem laut seimbang, kita tidak boleh menangkap ikan secara berlebihan. Karena jika populasi berkurang terlalu banyak, maka predator hewan itu kekurangan makanan dan rantai makanan di ekosistem laut bisa jadi kacau.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.